perkembangan yang saat ini sangat luar biasa. Ini memang kita dituntut untuk lebih bisa memahami ya bagaimana anak didik kita. Sebenarnya sudah sangat luar biasa pengorbanan atau tanggung jawabnya guru kepada murid-muridnya, sudah seperti anaknya sendiri, sudah sangat luar biasa bagaimana masuknya ke ruang-ruang kehidupan mereka kan itu Pak. Kita siap aja Pak untuk menerima siapapun ya, atau persoalan apapun dari masyarakat terutama guru. Kalau memang ini harus diadukan ke kami ya kita akan terima. Syukur-syukur nanti kita bisa membantu dan memfasilitasi persoalan-persoalan hukum yang terjadi di antara mereka. Profesi guru itu ada sangat mulia. Bagaimana kita tetap harus menjaga marwahnya seorang guru ya. Dan seorang guru ini juga jelas dilindungi sama undang-undang, dan juga jelas pemerintah juga sangat memberikan perhatian kepada guru, tetap semangat dan terus memberikan ilmu yang terbaik, memberikan pengajaran yang terbaik kepada anak-anak kita, karena bagaimanapun itu adalah masa depan bangsa, bagaimanapun itu adalah salah satu kader-kader bangsa, aset bangsa untuk Indonesia masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sem dapat hadir bersama dengan program spesial yakni podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur, Ngobrol Bareng Dewan atau Ngode. Di mana di program ini selalu kita membahas masalah-masalah yang ada di Jawa Timur dan tentunya bersama dengan narasumber dari anggota Dewan. Dan tentunya di kesempatan kali ini telah hadir sosok yang luar biasa yang sudah tidak asing tentunya. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana berasal dari Dapil Jatim 10 meliputi Mojokerto, Jombang, dan dari fraksi Golkar. Langsung saja kita sapa Bapak Sumardi SHMH. Assalamualaikum Pak Sumardi. Waalaikumsalam Mbak Sam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walaupun agak pilek-pilek dikit ini. Cuaca begitu ya Pak ya. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat ya, untuk bisa menyapa dulu-dulu Jawa Timur begitu ya. Harus semangat. Harus penuh semangat. Dan terima kasih sekali lagi Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dari Bapak sebagai anggota Dewan. Ya. Luar biasa. Dan pastinya kalau bicara Pak Sumardi ini latar belakangnya dulu adalah seorang pengacara, betul ya Bapak? Ya. Bisa bergeser menjadi politisi tuh bagaimana ceritanya? Mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu nih Bapak. Mungkin sudah dikatakan takdirnya mungkin Pak. Takdirnya begitu ya? Sudah. Ibaratnya kita sekolah Mbak, ya kelas 1 sampai kelas 6, ini sudah selesai, ini beranjak ke SMP, SMP selesai ke SMA. Mungkin seperti itu Pak prosesnya. Jadi kita sudah diberikan jalan hidup dan juga ditakdirkan pada saat nanti harus bagaimana, ya kita ikuti aja Pak. Mungkin ini pengabdian juga kan ini. Pengabdian, betul. Seperti topik kita hari ini juga Pak, pengabdian dari seorang guru, begitu ya. Karena memang topik kita hari ini adalah mengangkat soal guru yang dimana niat mendidik tapi takut dipenjara. Komisi A beri solusi. Ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kita tahu kondisi saat ini adalah lagi sibuk-sibuknya SPMB Bapak. Jadi banyak murid-murid yang orang tua khususnya ya, yang mencarikan murid anak-anaknya sekolah dan guru-guru pun nantinya akan menerima murid-murid baru yang siap untuk dididik. Kalau bicara soal guru, ini merupakan sebuah pengabdian yang bisa dikatakan tanpa tanda jasa. Mereka memberikan sepenuhnya hidupnya untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak. Tapi terkadang ada banyak masalah yang ada di balik semua itu. Selain anak-anak yang susah untuk dididik, begitu ya. Bahkan ada ancaman penjara yang bisa menjadi sebuah benteng yang buat mereka untuk bisa mendidik dengan baik, karena terkadang generasi yang sekarang dengan yang dulu berbeda, betul nggak sih Pak? Iya betul. Kalau dulu mungkin dijewer, gurunya jewer aja udah takut begitu ya. Kalau sekarang guru menjewer, laporlah ke orang tuanya nggak terima, langsung urusan hukum begitu ya Bapak. Ini bagaimana dengan fenomena ini yang terjadi Pak? Apakah Pak Sumardi mungkin memandang ini sebagai hal memang kondisinya lagi begini Mbak, atau mungkin ini kayak nggak wajar begitu? Bagaimana Pak Sumardi? Ya. Memang perkembangan saat ini, memang ini kan sudah sangat luar biasa ya, perkembangan zaman ya, digitalisasi yang dulu tidak ada, ya, YouTube dulu zaman yang kita itu kan kita nggak mengenal apa itu YouTube kan itu ya, dan juga sosmed yang pergerakan yang sangat
luar biasa ini zaman kita enggak ada. Kita kalau main-main ya apa ya, lari-larian atau mungkin ya yang masih konservatif ya, mungkin pakai kelereng atau apa. Baik. Tapi sekarang ini sudah tidak menemukan itu, ya usia zaman kita kecil itu permainan-permainan yang apa rame-rame kita main bareng-bareng itu sudah sangat berkurang, dan ini memang sangat mempengaruhi terhadap dasar berpikir atau mungkin juga karakter ya, pola pikir dan kebiasaan kita, sehingga itu membuat perkembangan terhadap apa namanya itu seseorang ini juga mungkin ya, Bapak, betul ya? Itu akhirnya juga berpengaruh juga Mbak Sam. Makanya ini juga berpengaruh kepada bagaimana seorang siswa ya dalam kehidupannya mendengarkan apa nama itu yang diajarkan oleh gurunya di sebuah sekolah. Ini kadang-kadang juga ini tidak bisa dihindari pengaruh-pengaruh seperti itu ya, karena ini sudah apa nama itu menjadi pergeseran yang mau nggak mau harus menjadi perhatian kita bersama gitu loh Mas Sam. Betul. Gitu. Makanya ini harus menjadi perhatian kita bersama, nggak bisa ini kita katakan loh kok sampai ini jadi begini ya. Atau murid ini kok nggak bisa seperti zaman yang kita dulu ya, ini menjadi tantangan gitu Mbak Sam, tantangan kita bersama. Nah, bicara mengenai topik kita yakni Komisi A yang memberikan perlindungan begitu ya, memberikan solusi. Kalau bicara Komisi A sendiri kan ini membidangi pemerintahan, kemudian hukum, betul, dan juga otonomi daerah. Nah, bagaimana soal perlindungan hukum sendiri kepada para guru? Apakah sejauh ini para tenaga pendidik ini mereka mengerti bahwa mereka memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang dan juga difasilitasi begitu ya Pak ya? Mereka sudah pahamkah apakah mereka memberikan pendidikan kepada murid ini mereka juga dilindungi loh oleh negara dengan adanya kekuatan hukum di balik semua itu begitu Pak? Iya, ini juga Mbak, kita melihat masih banyak ya teman-teman pendidik atau guru itu masih belum paham bahwa dalam kegiatan mereka menjalankan fungsinya sebagai pendidik atau pengajar, ini sebenarnya mereka juga dilindungi oleh namanya undang-undang ya. Ada beberapa undang-undang yang mengatur dan melindungi bagaimana mereka menjalankan profesinya dengan baik ya, tidak takut dengan apa nama itu adanya persoalan hukum pada saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang sangat mulia itu. Baik. Kita melihat bahwa ada beberapa aturan ya, yaitu undang-undang yang mengatur terkait dengan guru dan dosen ya, terus terkait dengan Permendikti itu juga Permendiknas ya, Diknas itu juga ngatur dan juga peraturan pemerintah. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang sudah jelas bahwa itu diatur dan dibuat tujuannya untuk melindungi bagaimana kegiatan seorang guru dalam proses mengajar atau profesinya melakukan tugas dan fungsinya untuk sebagai guru, ini kan sudah diatur seperti itu. Baik. Jadi ini yang memang sebagian guru ini belum paham bahwa atau memang belum mempelajari atau belum tahu Mbak ya. Jadi akhirnya ada beberapa rasa takut, ada rasa khawatir pada saat mereka mengajar tiba-tiba ada persoalan dengan murid. Karena memang saat ini kan beberapa kali kita melihat ya Mbak ya, di tayangan sosial media. Baik. Ada guru yang niatnya negur malah nanti juga dilaporkan polisi. Guru niatnya negur kepada muridnya, saking sayangnya sama muridnya kadang juga dipukul, sehingga berdampak persoalan ini ke ranah hukum kan itu. Ya, dari situ akhirnya mungkin juga guru mikir, wah ini gimana, ini kita ini tujuannya, bahkan kadang-kadang ada pembiaran kan. Kita pernah melihat di sosmed bahwa ya sudah kalau memang seperti itu kita biarkan aja. Bahkan ada meme-meme yang lucu, ada muridnya yang berkelahi, pura-pura gurunya tidak tahu kan itu. Lah ini nanti daripada saya kena hukum gitu mungkin ya gurunya. Daripada saya kena persoalan hukum, dilaporkan hukum dan saya nanti jadi susah kan itu ya. Akhirnya ya sudah, biarkan aja, pura-pura tidak tahu kan. Ini kan juga sangat-sangat menjadi persoalan yang jangan sampai ini berpengaruh terhadap persoalan anak bangsa untuk
berapa tahun ke depan kan. Baik, dan mungkin boleh saya sampaikan juga Pak untuk diketahui oleh pemirsa begitu ya, oleh dulur-dulur Jawa Timur bahwa memang ada landasan hukum perlindungan guru begitu ya. Sampai kalau Bapak tadi ada undang-undangnya. Ini boleh saya sampaikan juga yakni nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di pasal 39 ayat 1 dan 2 ini menegaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Betul. Dan juga hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Kemudian juga ada peraturan pemerintah juga nih, nomor 74 tahun 2008 tentang guru, yang dimana ini mengatur lebih lanjut tentang tata cara perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan tidak adil, atau kriminalisasi dari peserta didik, orang tua maupun pihak lain. Dan Permendikbudnya juga hadir nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yakni mewajibkan pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi, profesi, dan satuan pendidikan memberikan perlindungan. Nah, terkait dengan adanya 3 landasan hukum ini, tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana? Ya, makanya tadi kan kita sampaikan Mbak ya, sebenarnya kan sudah pemerintah juga nggak mungkin melakukan pembiaran ya terhadap profesi guru yang sangat mulia ini akhirnya tidak ada pelindungan hukum sama sekali. Baik. Buruh aja itu juga ada pelindungan hukum terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Guru juga pasti juga diatur terkait dengan bagaimana nanti guru menjalankan tusinya, nanti tidak ada rasa takut atau rasa dianggap nanti keluar dari ketentuan hukum, sehingga dianggap melanggar hukum, sehingga bisa dilaporkan kepada pihak-pihak aparat penegak hukum kan itu. Makanya dari beberapa pertemuan yang sempat terjadi kita dengan beberapa guru-guru, ada memang keluhan-keluhan yang disampaikan kepada kami, Mbak Sam. Salah satunya bagaimana nanti kalau kita ngajar, terus pada saat di lingkungan sekolah ini kita menemukan anak-anak didik kita yang katakanlah sering bolos, ya, terus juga ya mungkin sering buat keributan di ruang kelas atau di lingkungan sekolah ini bagaimana Pak? Kita khawatir nanti kalau kita mau ambil tindakan jangan sampai nanti ada kesalahpahaman, dilaporkan ke orang tuanya, wali muridnya dan sebagainya, sehingga kita yang disalahkan. Ya kita sampaikan ya enggak usah takut kan itu ya. Kenapa? Sebenarnya Bapak Ibu guru semuanya sebenarnya juga ada beberapa regulasi yang sudah diatur ya, seperti yang disampaikan sama Mbak Sam tadi, kita juga sampaikan. Dan juga selain undang-undang itu juga ada namanya undang-undang masalah pidana, kitab undang-undang pidana dan acaranya. Ini kan juga diatur kan itu ya. Bagaimana nanti melihat persoalan-persoalan yang lebih spesifik di sana. Yang penting laksanakan dan juga sangat hati-hati, jangan sampai nanti juga emosional karena guru terus Bapak Ibu guru juga ambil sikap yang tiba-tiba spontanitas ya, yaitu tanpa kontrol dan juga tidak ya tetap harus hati-hati, tidak melihat bahwa ini yang dihadapi adalah murid. Nah, Bapak Ibu guru juga harus seperti itu, harus hati-hati juga, jangan sampai bersikap emosional melebihi batas sehingga persoalan itu akhirnya memang murni menjadi persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan sama Bapak Ibu kan itu. Nah, ini memang saat ini dunia yang perkembangan yang saat ini sangat luar biasa. Ini memang kita dituntut untuk lebih bisa memahami ya bagaimana anak didik kita, memahami bagaimana persoalan-persoalan anak didik kita dan juga persoalan yang terjadi pada saat itu. Ini juga bagaimana harus disikapi secara bijaksana, tetap harus sabar kan itu, jangan langsung tiba-tiba emosi terus ditampar begitu aja tanpa alasan. Nah ini yang akhirnya berdampak pelanggaran hukum kan. Baik. Itu. Mungkin bisa disampaikan contohnya mungkin seperti apa Pak? Yang mungkin hukuman yang bisa diberikan oleh guru kepada siswanya yang dimana gurunya juga aman, siswanya pun juga aman begitu Bapak? Menurut dari kacamata ya Bapak. Paling tidak melihat kalau persoalan di sekolah-sekolah baik di lingkungan sekolah ini kan sekolah SMP, SMA atau SD ini kan ya kadang-kadang kenakalannya anak-anak sekolah itu ya sebenarnya kan kalau katakanlah terjadi perkelahian atau apa mungkin bisa diselesaikan, dipanggil, difungsikan dengan guru BP dulu Mbak ya, guru BP atau mungkin wali kesiswaan atau mungkin wali muridnya atau mungkin kita ajak
komunikasi ya, kita bagaimana membangun komunikasi dengan mereka dengan baik kan itu. Kita ajari mereka, kita ada edukasi mereka juga, jangan sikapi dengan tiba-tiba bagaimana kita ambil sikap mungkin nempeleng atau nampar atau bahkan membentak ya kan. Bagaimanapun itu anak didik kita, ya memang harus kesabaran ini kan juga harus lebih ekstra kan gitu Mbak Sam ya. Supaya nanti anak didik kita ini ya memang proses untuk mendidik kan nggak bisa instan ya. Kalau sampai terjadi persoalan di antara mereka, ya mau nggak mau kita kasih surat peringatan, ya kan? Kita kasih surat peringatan. Hukumannya ya paling tidak suruh datangkan orang tuanya supaya nanti diketahui bahwa orang tuanya ini tahu bahwa anaknya ini ada persoalan apa di sekolah kan itu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba tidak dilakukan itu, terus akhirnya nanti orang tuanya mendapatkan laporan sepihak dari anaknya, sehingga yang dilihat adalah kesalahan yang disampaikan sama anaknya. Ini kan jangan sampai terjadi. Baik. Nah, kalau mungkin Pak masalahnya sudah terlanjur terjadi, begitu ya, kemudian sudah dilaporkan juga ke ranah hukum, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Apakah mungkin dengan berkolaborasi menjadi jalur restoratif justice Pak, atau RJ itu? Dengan Undang-Undang KUHP yang baru, nomor 1 tahun 2025 ya, itu kemungkinan saat ini memang peluang untuk restorasi justice atau RJ itu sangat dimungkinkan, Mbak. Yang penting nanti bagaimana kedua belah pihak ini juga bisa saling ketemu, kita dimediasi untuk bisa saling memahami persoalan masing-masing, sehingga bahwa memang ini ada saling menerima ya, saling menerima. Itu nanti mungkin bisa dilakukan proses RJ ya, restoratif justice. Tetap nanti juga dilakukan proses yang nanti dari pihak aparat penegak hukum, bagaimana petunjuk-petunjuknya. Makanya kalau sampai terjadi seperti itu ya, dari seorang guru ya, baik Bapak Ibu guru ya, paling tidak yang penting koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, mungkin dengan pihak sekolahnya, dengan pimpinan sekolahnya kan itu. Atau kalau memang ini belum bisa menyelesaikan, ini kan biasanya kan juga ada organisasi guru ya, ada PGRI dan juga dari beberapa organisasi guru kan ada Mbak, ya. Bisa mengkomunikasikan dengan induk organisasinya, mungkin ada tim advokasinya yang bisa membantu menjembatani atau membantu untuk memediasi atau mengawal terkait dengan persoalan hukum yang sudah dilakukan proses di aparat penegak hukum, supaya nanti jelaskan ada pihak-pihak yang bisa memberikan pendampingan hukum dan juga memberikan advis hukum terkait dengan persoalan yang sudah berjalan. Kalau memang tidak ada atau mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi di internal sekolah mungkin takut juga karena mungkin yang dihadapi nanti ini biasnya dampaknya ke sekolah atau bagaimana, ya mungkin bisa mencoba untuk mencari lembaga bantuan hukum di luar dari itu. Kan sekarang ini kan banyak Mbak ya, kantor-kantor hukum yang pro bono ya, mungkin LBH atau mungkin lembaga bantuan hukum yang ada mungkin bisa itu saat ini banyak yang bisa membantu ya. Apalagi sekarang ini banyak lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi dan akreditasi, yang betul-betul mendapatkan tugas dari negara untuk membantu persoalan-persoalan hukum di semua masyarakat, baik yang masyarakat guru, masyarakat apa ya, itu sekarang kan sudah ada beberapa lembaga yang bantuan hukum yang memang mendapatkan amanah dari negara untuk bisa melakukan tusinya sebagai lembaga hukum yang lolos verifikasi atau akreditasi untuk bisa melakukan tusinya membantu masyarakat, termasuk para guru-guru itu, Pak. Kalau semisal mereka langsung ke Komisi A gitu, apakah bisa Pak, Komisi A DPRD Jawa Timur? Kita siap aja Pak untuk menerima siapapun ya, atau persoalan apapun dari masyarakat terutama guru. Kalau memang ini harus diadukan ke kami, ya kita akan terima dengan baik ya, kita akan dengarkan dengan baik. Syukur-syukur nanti kita bisa membantu dan memfasilitasi persoalan-persoalan hukum yang terjadi di antara mereka. Tapi kita berharap jangan sampai nanti ya ini menjadi menjadi persoalan yang tren ya. Wah ini nanti kita bisa adukan ke Komisi A atau kita bisa minta bantuan ke sana. Ini nanti kan juga akan mempengaruhi Mbak ya dunia pendidikan. Tapi yang penting kita siap lah Mbak ya. Mudah-mudahan nanti persoalan
persoalan-persoalan seperti itu kita juga siap untuk menerima, untuk membantu menyelesaikan supaya nanti ketemu titiknya, kita ketemu solusinya bagaimana supaya nanti tidak sampai menjadi dampak di dunia pendidikan yang ada di Jawa Timur atau di negeri kita inilah. Mungkin saya ingin bertanya Pak, jika sejauh ini apakah banyak masalah terkait guru begitu yang sampai berurusan dengan hukum yang sampai ke Komisi A, dan mungkin daerah mana Pak yang sering mendapatkan hal tersebut? Alhamdulillah sampai saat ini belum sampai datang ke Komisi A secara langsung Mbak Sam. Cuma kalau kepada kami, kepada pribadi-pribadi itu kita sudah melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan teman-teman yang ada di terutama di Dapil ya. Kita menerima beberapa keluhan-keluhan. Ya kita coba untuk memberikan beberapa solusi kepada mereka supaya nanti persoalan itu bisa disampaikan kepada kami secara terbuka dan terus terang. Ya. Karena ada beberapa persoalan-persoalan itu kadang-kadang mereka itu juga tidak terbuka ya kepada kami, atau kadang-kadang mereka juga takut untuk menyampaikan atau menceritakan kepada kami juga. Makanya kadang kami juga harus membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang membuat mereka rileks ya, semacam forum diskusi, bahkan kita melakukan kunjungan mungkin ya ke sekolah-sekolahnya ya. Kadang-kadang juga melakukan itu Mbak. Nah, sekedar untuk membangun komunikasi dengan mereka. Baru ada beberapa persoalan yang disampaikan sama mereka, bagaimana kalau kami ini ada seperti ini Pak. Apa kira-kira bisa dibantu solusinya. Ya kita sampaikan, kita siap untuk membantu, selama bisa kita bantu, kita akan bantu. Yang penting sampaikan secara terbuka, transparan. Karena kalau ada masalah seperti itu kan kadang-kadang mereka menyimpan dalam hati mereka karena takut disalahkan atau takut dikatakan yang bikin onar atau yang mencemarkan nama baik sekolah ya. Ini pernah juga Mbak saya mendengar di lingkungan sekolah ada persoalan dengan muridnya, tapi dari pimpinan sekolah juga akhirnya tidak mau berisiko, ya kan? Ya sudah, kalau bisa selesaikan sendirilah ya secara kekeluargaan, jangan melibatkan sekolah. Ya memang itu baik, memang itu bijak, tapi kan juga saya rasa juga mungkin kurang pas juga kan itu Mbak ya. Pimpinan menyampaikan seperti itu, mengembalikan persoalan yang terjadi kepada masing-masing. Mestinya ini kan juga paling nggak ada difasilitasi, dimediasi ya, supaya nanti marwahnya sekolah ini kan juga bisa tetap dijaga, dan juga marwahnya seorang guru ya, pendidik di mata muridnya, di mata semuanya yang terlibat di situ tetap bisa dijaga, bahwa bagaimanapun tanggung jawabnya ini kan juga tujuannya bukan karena semata-mata karena dia karena sakit hati atau karena tidak suka dengan muridnya itu kan. Saya melihat guru-guru yang saat ini sudah sangat luar biasa sih Mbak ya, untuk menjalankan fungsinya dia sebagai pendidik itu sudah kayak tidak ada batas ya dengan murid-muridnya. Sampai ada yang dengan murid-muridnya itu sudah seperti anaknya sendiri ya kan. Bahkan sakit kadang juga bagaimana memperlakukan muridnya yang sakit itu seperti anaknya. Kadang diantar ke rumah sakit atau kadang juga memberikan sesuatu kepada anak didiknya. Nah, makanya ya ini sebenarnya sudah sangat luar biasa pengorbanan atau tanggung jawabnya guru kepada murid-muridnya, sudah seperti anaknya sendiri, sudah sangat luar biasa bagaimana masuknya ke ruang-ruang kehidupan mereka kan itu Pak. Makanya tiba-tiba kalau ada persoalan yang akhirnya berdampak kepada persoalan hukum, ini ya kita kan ya alangkah bijaknya kalau ini kita kembalikan ke situ, bahwa hubungan guru dengan murid sebenarnya juga bukan orang lain. Ya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dihindari persoalan hukum, walaupun guru juga sebenarnya kalau bicara masalah imunitas juga punya landasan hukum, bahwa
dalam melakukan pekerjaan ini guru-guru ini juga dilindungi sama hukum, juga dilindungi sama pemerintah kan itu. Cuma selama ini kan banyak yang belum tahu ya, belum paham terkait dengan masalah itu. Ya sudah, kita juga kita sampaikan, kita sosialisasikan supaya memang ini. Tapi kan bukan karena itu terus akhirnya guru jadinya wah otoriter kan gitu Mbak ya. Walaupun banyak juga tujuannya untuk mendidik ya. Tapi sekarang ini harus fleksibel dan bisa disesuaikan bagaimana cara mendidik anak-anak kita, siswa-siswa kita supaya nanti ya bisa sesuai dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang ini Mbak. Baik, Pak Sumardi, sejauh ini kasus guru yang masih perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti apa Pak dari pantauan Bapak? Dunia digital Mbak, ini juga kadang-kadang menjadi rasa takut bagi guru juga ya. Kemarin pada saat pertemuan kita dengan mereka itu terkait dengan Undang-Undang ITE Mbak Sam. Baik. Ya, Undang-Undang ITE ya kan. Ini kadang-kadang perkembangan digital di gadget ini sudah sangat luar biasa. Bahkan gadget ini juga mempengaruhi terhadap bagaimana pola pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Mungkin yang level SD mungkin nggak seberapa, tapi di SMP maupun SMA itu kadang-kadang siswa sudah bawa gadget ya kan. Bahkan nanti kadang pada saat mata pelajaran itu juga kadang-kadang mereka tidak melihat mata pelajaran itu, tapi juga melihat konten-konten yang ada di HP. Nah ini ada yang pertanyaan yang cukup menggelitik kemarin Mbak, bagaimana Pak kita ini supaya tidak disalahkan karena terkait dengan undang-undang ITE dan juga terkait dengan hak privasi ya dari setiap orang. Karena apa? Itu pernah kita terjadi Pak, gara-gara kita melakukan melakukan sidak dan menemukan konten-konten yang sensitif di HP anak didik kita. Kita ini malah dilaporkan sama pihak aparat berwajib. Nah, padahal kita nggak punya maksud apapun kan itu. Nah, ini gimana Pak ini? Nah, akhirnya ini menjadi persoalan hukum Pak. Nah, saya coba tanya, masalahnya di mana? Masalahnya karena saya melihat beberapa konten-konten yang saya suruh hapus dan yang ada di sebuah folder kan itu, di sebuah folder yang ada di situ. Nah, ternyata di situ ada folder yang dianggap itu sebagai data diri dari siswa itu, Mbak Sam. Sehingga merasa bahwa karena mungkin dia itu kehilangan, melaporlah kepada orang tuanya bahwa data saya terkait dengan ini hilang. Loh, hilang kenapa? Hilang setelah ada sidak ini. Mungkin karena laporannya terlalu gimana, orang tua Suatu juga pihak ya, mungkin ya, orang tua juga sayang sama anaknya. Akhirnya langsung mengambil sikap sehingga melapor guru itu. Kalau memang ini kan nggak mungkin ini dikembalikan datanya begitu aja kan gitu Pak ya. Nah, pasti juga akan ada proses. Baik. Contohnya seperti itu Pak. Ada mungkin kasus-kasus lain yang menonjol begitu Pak? Kalau kasus-kasus menonjol terkait dengan sampai menjadi pelaporan hukum saat ini ke kami belum sampai terjadi seperti itu Mbak ya. Ya, baik. Dan ini mungkin juga boleh, kebetulan ada data yang terkumpul begitu Pak, ada kasus pelecehan seksual di Surabaya. Ini seorang guru honorer SMP swasta inisial MS 25 tahun ditangkap Polrestabes Surabaya atas dugaan pencabulan terhadap siswinya sendiri di lingkungan sekolah. Kemudian juga ada hukuman penelanjangan siswa di Jember. Ini adalah seorang oknum guru SD di Jember viral dan berurusan dengan DPR RI setelah menelanjangi 22 siswanya akibat kehilangan uang Rp75.000. Kemudian ada lagi di Probolinggo, guru honorer rangkap jabatan, di mana guru honorer tersebut bernama Muhammad Misbahul Huda sempat ditahan atas dugaan korupsi karena rangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa. Kasusnya kemudian dihentikan dan dia dibebaskan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian ada lagi Pak, pemecatan guru di Jombang, yang dimana dua orang guru ASN di Jombang ini dipecat akibat masalah perbedaan data presensi yang ini memicu sorotan dari Dewan Pendidikan setempat. Kemudian terakhir juga ada oknum guru yang terlibat narkoba, di mana seorang oknum P3K guru di Bondowoso ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu dan pil koplo. Kalau melihat kasus-kasus ini begitu Bapak, kalau merupakan ini kalau misal ini kriminal murni,
Bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, kalau memang ini terjadi kriminal murni, ya mau nggak mau ini kan bukan profesinya, Mbak ya. Baik. Tapi kan individunya, ya. Kalau sudah bicara masalah kena mungkin narkoba atau mungkin persoalan di luar dari dia sebagai profesinya sebagai guru, ya otomatis mau nggak mau kan harus dilakukan proses hukum. Kalau seperti itu juga kita kemarin juga sempat mendapatkan pengaduan ya guru terkait dengan masalah judol, Mbak, ya kan, yang merasa bahwa dia tidak pernah bermain dan sebagainya. Tapi pada intinya akhirnya ya karena dia belum mengaku kan itu bahwa memang karena ternyata dia juga pernah melakukan aktivitas kegiatan judi online kan itu loh. Jadi makanya kalau sudah seperti itu kita nggak bisa menyalahkan ya profesinya, tapi kita melihat ya orangnya ini memang kalau memang salah ya harus dilakukan proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kan itu, Pak, karena supaya nanti tidak berpengaruh terhadap anak didiknya juga ya, apalagi terkait yang disampaikan Mbak Sam terkait dengan pelecehan ya kan, terkait dengan pelecehan seksual ya ini sudah manusianya yang sudah tidak benar kan itu ya. Saya lebih sepakat kalau itu nanti dilakukan proses hukum kan itu, karena jangan sampai itu nanti berpengaruh terhadap profesi seorang guru, bahkan juga memberikan rasa tidak aman kepada murid-muridnya, bahkan bisa menjadi traumatis ya terhadap murid-murid yang ada di sekolah itu, bahkan juga kepada yang lain kan itu. Ya, betul. Saya dulu juga pernah nangani seperti itu, Mbak, sampai tapi dulu ya sebelum saya terjun ke politik atau sebagai seorang dewan. Pada saat itu sempat terjadi pelecehan kan itu. Sampai akhirnya muridnya ini tidak mau sekolah kan itu ya, sampai murid nggak mau sekolah dan itu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dilakukan murid kepada gurunya ini. Ya akhirnya mau nggak mau kita harus memberikan edukasi dan juga memberikan pembelajaran kepada seorang guru itu bahwa ini yang dilakukan juga salah ya, karena mencederai terhadap profesi mulia seorang guru kan itu. Mau nggak mau ya harus dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya lebih sepakat ke sana, Mbak. Cuma tadi ada case yang menurut saya dari Probolinggo tadi itu kan akhirnya kan dihentikan itu kasusnya ya, karena ya kita melihat ya alasan ekonomi juga. Cuma kalau memang itu masih bisa dilakukan restoratif justice atau dilakukan ditinjau kembali, ya kenapa tidak kan itu. Kalau memang ini memang betul-betul pelanggarannya itu bukan karena faktor-faktor mens reanya atau faktor-faktor yang berdampak terhadap pelanggaran hukum yang disampaikan di sana, Mbak. Karena mungkin juga kalau kita lihat kan guru honorer kan mohon maaf gajinya kan kecil, Bapak. Dan dia hanya merangkap jabatan tujuannya juga untuk kebutuhan sehari-hari juga begitu ya. Itu kalau sampai ditangkap itu kan miris sekali begitu ya. Masuk ke kami juga. Bahkan kita juga menyampaikan agar nanti itu coba ditinjau kembali ya, ditinjau kembali, dan kita juga minta kepada pihak kejaksaan dan juga pihak kepolisian agar nanti paling enggak itu juga jangan sampai diambil satu sisi aja ya, mungkin bisa dibedah lebih dalam lagi terkait dengan masalahnya. Karena apa? Ya kan kalau bicara masalah korupsi, kalau bicara masalah penggunaan keuangan negara terhadap double kegiatan dia sebagai seorang guru dan sebagai pendamping desa ya. Betul, pendamping lokal desa. Pendamping PKH itu kalau nggak salah ya. Ya karena pada saat itu satu dia juga nggak paham ya kan, kalau memang itu salah ya kan. Dia hanya pingin bicara masalah bagaimana dia mengisi kekosongan dia, ya kan Mbak ya. Ibaratnya ya kalau memang bisa dilakukan dan itu menurut dia katanya halal kan itu ya. Ini juga saya sebagai guru ada waktu-waktu luang yang bisa dia lakukan di sana kan itu. Tapi ini izin Bapak, kan di pusat juga banyak yang rangkap-rangkap jabatan juga nih Bapak. Betul. Mungkin beliau berkaca dari itu mungkin ya. Iya. Itu gimana nih Pak? Lah, kalau yang di atas rangkap jabatan ini kan ya sudah, ini kita kembalikan kepada pimpinan-pimpinan di atas itu Pak. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kita tidak tahu terkait dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan pimpinan yang di atas. Tapi kalau kita yang guru ini kan jelas Mbak, ya kan? Itu guru honorer ya. Betul, guru honorer dia ingin mendapatkan tambahan gaji kan itu. Kalau yang di atas gajinya sudah luar biasa Mbak, sudah beda. Lagi, rangkap-rangkap sudah beda itu sudah. Tapi mau izin Pak, ini update terbaru, guru tersebut mengundurkan diri. Nah kira-kira nih untuk mengembalikan nama baiknya apa ya yang bisa dilakukan begitu Pak?
Ya paling tidak kemarin itu saya sudah dengar bahwa dia sudah menyampaikan bahwa sudah dikembalikan nama baiknya dengan dipublis di beberapa media ya. Cuma memang untuk bisa mengembalikan bagaimana dia kembali kepada semangatnya sebagai seorang pendidik, ya memang ini kita perlu memberikan ruang-ruang yang cukup luar biasa kepada dia, Mbak, agar nanti ya seperti ruang bagaimana kita ajak komunikasi ya, bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya juga bukan harus dihentikan semangatnya, ya dihentikan untuk karyanya, ya kan. Sebenarnya dia masih bisa melakukan atau memberikan banyak karyanya melalui dia sebagai seorang guru yang ada di situ. Ya paling kita harus memberikan konseling ya kepada dia. Jadi jangan berhenti, ayo kita kembali kepada bahwa profesimu ini sangat mulia, ya kegiatanmu sangat mulia. Saya rasa ini harus kita semangati dia, Mbak. Baik. Gitu. Kalau yang di Jombang Bapak soal perbedaan data presensi yang akhirnya dipecat karena adanya perbedaan data presensi ini, menurut Bapak bagaimana nih? Ya, waktu itu dua orang guru ASN. Saya itu waktu itu sempat memberikan tawaran kepada yang bersangkutan bahwa kita di Komisi A juga siap untuk untuk dialog ya, untuk menjadi penyambung dialog atau memediasi terkait dengan perkara dia. Kita sampaikan bahwa ya memang kita harus bijaksana, bijak sini, bijak situ supaya nanti persoalan ini bisa ketemu kan itu, Mbak ya. Baik. Karena apa? Masing-masing saya lihat masih subjektif, Mbak Sam, ya. Masih subjektif. Karena apa? Dari yang bersangkutan yang satu masih alasannya seperti ini, yang satu juga seperti ini. Dianggap tidak melakukan tugasnya dengan baik, sering bolos juga, sering absensinya begini. Sementara yang bersangkutan juga seperti itu, katanya juga dia juga sakit ya. Sementara jarak dari rumah sama tempatnya ngajar itu juga terlalu jauh, sehingga ini resiko juga terhadap sakit yang dia derita. Nah ini kan sebenarnya juga persoalan yang bisa dikomunikasikan antara para pihak kan itu, supaya nanti bagaimanapun pengabdian dia kita mendengarkan juga cukup lama, sudah belasan tahun ya. Jangan sampai nanti profesi dia yang sudah jalani selama sekian tahun itu akhirnya tiba-tiba kita harus matikan dan dengan paling tidak dialog ini kan juga masih bisa dilakukan. Ya. Makanya waktu itu saya minta, ayo kalau yang bisa dilakukan dialog oleh para pihak, kita ketemu bareng, kita cari solusi bareng-bareng. Karena ini persoalan secara kemanusiaan juga ada kan itu, Pak ya. Betul. Ayo kita taruh ego kita, kalau bisa nanti ini kita temukan solusi yang baik supaya nanti jangan sampai merugikan satu sama lain kan itu. Kebetulan kan ini lokasinya di dapilnya Bapak ya, dapil Jombang, dan ada pendampingan khusus begitu yang di Bapak lakukan? Ya, kemarin kita lakukan komunikasi dengan mereka, bahkan saya juga sempat komunikasi dengan teman-teman yang ada di Dignas dan juga dengan DPD Jombang. Paling tidak kalau memang ini bisa dilakukan dialog, ini bisa dilakukan mediasi ya, atau difasilitasi ya, supaya nanti bisa ketemu masing-masing ini. Kita arahkan kemana supaya nanti bisa ketemu solusinya kan itu. Akhirnya kemarin alhamdulillah juga disikapi, dilakukan dialog dan juga dimediasi sama teman-teman DPRD dan juga kemarin akhirnya dipanggil kan ini untuk diajak komunikasi dan kelihatannya juga ada solusi dan dikembalikan itu makanya. Gitu. Sudah ada komunikasi antara para pihak itu. Cuma perkembangan terakhir kita juga belum tahu ini. Belum terupdate begitu ya Bapak ya? Iya, betul. Baik, tapi saya rasa perkembangan ini cukup bagus lah kemarin, Mbak. Yang sebelumnya ini belum bisa dikomunikasikan, akhirnya bisa dikomunikasikan, akhirnya bisa dipertemukan kan itu. Itu sangat baik sekali nih prosesnya betul, ya Bapak kan ya? Itu. Ada yang memfasilitasi, ada yang sudah mengarahkan. Ini kan saya rasa masing-masing sudah bisa ketemu lah, tinggal prosesnya tinggal berapa langkah gitu aja kan. Itu. Sekedar informasi juga Bapak, saya yakin juga ada guru yang tengah menyaksikan kita begitu ya, agar lebih tenang dan terlindungi dalam mengajar. Ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan tugas profesinya dan melakukan tindak pendisiplinan terhadap siswa, asalkan hukuman tersebut wajar dan bersifat mendidik. Kemudian juga ada perlindungan resmi pemerintah yang dimana aturan seperti peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 31
ini memberikan kebebasan kepada guru untuk memberikan sanksi. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menjalin nota kesepahaman dengan Polri agar sengketa terkait pendidikan bisa diselesaikan secara damai melalui keadilan restoratif, bukan langsung ke ranah pidana. Yeah. Nah, terkait tersebut mungkin bisa dijelaskan Pak kepada para tenaga pendidik supaya mereka juga merasa aman dengan adanya jurisprudensi Mahkamah Agung ini. Iya, makanya tadi kan sudah kita sampaikan Mbak Sam kepada teman-teman guru secara keseluruhan, tetap jalankan fungsinya dengan baik dan ajari semua apa yang menjadi ilmu dari Bapak Guru sesuai dengan kurikulum, ajarkan kepada anak didik kita dengan baik, ya. Jangan takut bahwa nanti guru ini nanti bisa dilakukan proses hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang guru kan itu ya. Jadi tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran daripada saat melakukan kegiatan mengajar, ya itu mungkin beda aturan, beda hukum. Tapi kalau pada saat melakukan kegiatan mengajar di lingkungan sekolah, ya ini memang guru punya imunitas kan itu. Guru punya imunitas dan nanti paling tidak nanti nggak bisa tiba-tiba dilaporkan pada saat melakukan memberikan arahan atau memberikan teguran kepada didiknya, terus akhirnya tiba-tiba dilaporkan, kan juga nggak bisa seperti itu. Nah, makanya tetap saya dukung bagaimana guru tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, apalagi terkait dengan aturan yang sudah jelas tadi. Ini sebagai salah satu dasar, sebagai legal standing, bagaimana menjaga marwahnya seorang guru, bagaimana menjaga guru bisa melaksanakan kegiatan mengajarnya dengan baik di semua tingkatan sekolah. Ada nggak Pak mungkin tips yang bisa dilakukan oleh guru ya, langkah aman untuk mendidik supaya tidak tersandung persoalan hukum begitu? Mungkin bisa diberikan misalnya hindari hukuman fisik yang berpotensi melukai atau mungkin hal lain begitu Bapak? Ya memang seperti yang saya katakan tadi itu kita ya yang penting jangan arogan kan itu Mbak ya. Bagaimana guru ini kan juga punya marwah yang sangat luar biasa. Dan juga sebagai seorang pendidik, guru ini kan sudah levelnya sudah sangat tinggi menurut saya. Kita jadi seperti ini, ya kita ada di sini semuanya juga salah satunya dari guru-guru kita kan itu Pak ya. Makanya ya tetap harus hati-hati ya dalam melakukan kegiatan mengajar atau memberikan memberikan punishment pada saat ada anak-anak kita atau anak didiknya melakukan pelanggaran, ya tetap sesuai dengan sewajarnya aja ya sewajarnya. Kalau memang harus suruh lari ya suruh lari sewajarnya aja. Sambil kita lihat perkembangan berikutnya apa kan itu ya. Jangan tiba-tiba diambil tindakan yang lebih keras ya. Mungkin suruh push up 1000 kali ya. Ini bukan suruh push up, ini suruh memang niatnya dihukum supaya nanti menjadi pingsan kan itu, menyakiti kan itu ya. Betul. Ya yang sewajarnya dulu lah sambil kita melihat bahkan bagaimana kita sebagai seorang guru pendekatan secara humanis Mbak ya. Secara humanis karena siswa sekarang ini melihat perkembangan saat ini kadang-kadang di sekolah ini sudah pingin mendapatkan sebuah dunia yang beda. Mungkin di tempatnya bermain, di rumahnya ya atau di ruang-ruang lingkungan yang lain. Dia pingin di sekolah ini juga punya sesuatu yang beda, mendapatkan sebuah pelindungan yang sangat bijak, mendapatkan sebuah ilmu yang baik, membuat mereka kerasan. Ini bagaimana kan itu? Itu yang harus menjadi tantangan dari seorang guru supaya nanti ada banyak murid-murid ini kadang-kadang juga merindukan guru-guru yang menghibur Mbak. Menghibur, bahkan itu kadang-kadang bisa masuk apa yang mata pelajaran sesulit apapun kadang-kadang bisa masuk walaupun masih prosesnya agak lama kan gitu Mbak. Saya rasa seperti itu Mbak Sam. Baik, dan saya yakin juga Pak Sumardi punya harapan ataupun juga pesan di dapilnya Bapak begitu ya, Dapil Jatim 10 Mojokerto Jombang terkait topik kita hari ini. Silakan Bapak. Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, sudah didengar kita bersama-sama bahwa profesi guru itu ada sangat mulia dan saat ini dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa, perkembangan yang sangat destruktif, ini bagaimana kita tetap harus menjaga marwahnya seorang guru ya,
dan seorang guru ini juga jelas dilindungi sama undang-undang, dan juga jelas pemerintah juga sangat memberikan perhatian kepada guru, tetap semangat dan terus memberikan ilmu yang terbaik, memberikan pengajaran yang terbaik kepada anak-anak kita, karena bagaimanapun itu adalah masa depan bangsa, bagaimanapun itu adalah salah satu kader-kader bangsa, aset bangsa untuk Indonesia masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Sumardi untuk apa yang disampaikan hari ini. Semoga juga memberikan inspirasi buat para guru yang berada di luar sana, memberikan terbaik juga untuk mendidik anak-anak bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Sumardi, terima kasih untuk seluruh Dulur Jawa Timur. Demikian ngobrol bareng Dewan Podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pak Sumardi SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 10 Mojokerto Jombang dari fraksi Golkar. Saya Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.